Pengusiran paksa pengungsi Rohingya yang dilakukan ratusan mahasiswa di Aceh mendapatkan kritikan keras dari Menko Polhukam Mahfud MD. Bahkan Mahfud MD sampai menyinggung bantuan yang diberikan dunia terhadap Aceh saat terjadi bencana tsunami Aceh, tepatnya pada tahun 2004 silam. Dilansir dari tribunjateng.com, hal itu diungkapkan Mahfud MD dalam kunjungannya di Pondok Pesantren Al-Qazini Sidoarjo, tepatnya pada Kamis 28 Desember. Mahfud MD mengingatkan bahwa Aceh pernah menerima banyak bantuan saat terjadi peristiwa tsunami tahun 2004 silam. Meski tak berkaitan dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB soal pengungsi, Mahfud MD menilai warga tetap tak layak mengusir Rohingya. Sebab kita memiliki alasan kemanusiaan atas tindakan tersebut. Oleh karena itu, Mahfud MD memberikan penampungan sementara kepada para pengungsi Rohingya, yakni di gedung PMI dan juga di gedung Yayasan Aceh. Namun setelah beberapa saat, rencananya para pengungsi Rohingya tersebut akan dikembalikan melalui PBB. Diketahui sebelumnya 137 pengungsi Rohingya yang menempati BMA Banda Aceh diusir paksa oleh ratusan mahasiswa. Mereka diangkut menggunakan 2 truk ke kantor Kanwil Kemenkumham Aceh. Aksi penolakan terhadap pengungsi Rohingya kembali terjadi di Balai Seraya Aceh atau BMA Banda Aceh pada Rabu 27 Desember. Puluhan mahasiswa nekat masuk ke kawasan penampungan sementara manusia perahu tersebut. Mereka berlarian dan mengepung para pengungsi Rohingya. Dilansir dari seraminews.com, setelah tiba di BMA, para mahasiswa itu langsung berlarian menuju bawah bagian gedung tersebut. Di bawah gedung itulah para pengungsi Rohingya yang terdiri dari perempuan, anak-anak, dan pria dewasa ditampung sementara. Tanpa menghiraukan imbauan petugas, mereka langsung berlarian menuju tempat pengungsi Rohingya tersebut. Bahkan saat dikerumuni oleh massa, beberapa etnis Rohingya tengah melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Beruntung para mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Nusantara itu berhasil ditahan oleh petugas dan juga ditenangkan oleh penanggung jawab dan koordinator aksi, sehingga tidak terjadi keributan di tempat penampungan Rohingya tersebut. Setelah diberi peringatan oleh petugas dan korlap, para pendemo yang sempat tersulut emosi langsung kembali ke area halaman BMA. Ratusan mahasiswa yang berdemo menolak etnis Rohingya melakukan pengusiran paksa terhadap para pengungsi pada Rabu 27 Desember. Pendemo yang berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Nusantara itu mengangkut para pengungsi Rohingya ke kantor wilayah Kemenkumham Aceh. Pengangkutan itu pun diwarnai dengan tangis histeris para pengungsi yang didominasi oleh wanita dan anak-anak. Dikutip dari Serambi News, pendemo mengangkut para pengungsi yang berada di Balai Seraya Aceh atau BMA pada Rabu 27 Desember. Pendemo telah menyediakan 2 mobil dump truck untuk mengangkut para pengungsi. Pengangkutan itu pun diwarnai ketegangan dari para pengungsi, di mana para pendemo sempat berlarian ke arah pengungsi dan langsung melempar sejumlah barang yang ada di sekitar. Anak-anak, wanita, dan laki-laki ketakutan melihat para pendemo berlari ke arah mereka. Tangis para pengungsi pecah mengisi seluruh basement bangunan BMA tersebut. Dari tangis dan gestur mereka, para pengungsi itu memohon ampun dan belas kasihan para pendemo. Anak-anak Rohingya pun meringis ketakutan melihat aksi para pendemo. Para pengungsi pun mengangkat kedua tangannya dengan linangan air mata ke arah pendemo. Suara tangisan itu bahkan mengiringi orasi para pendemo. Kehadiran etnis Rohingya di Asia Tenggara banyak ditolak oleh warga lokal. Terlebih kini situasi di Cox's Bazar, Bangladesh juga kian memburuk. Hal itu membuat Amerika Serikat akan memprioritaskan nasib para pengungsi tersebut pada tahun 2024. Dikutip dari Serambi News, saat ini tak ada harapan bagi para pengungsi Rohingya untuk bisa kembali ke negaranya Myanmar. Oleh sebab itu, Amerika Serikat telah berjanji untuk terus meningkatkan jumlah warga Rohingya yang dimukimkan kembali pada tahun 2024. Pengungsi Rohingya yang saat ini banyak tersebar di berbagai negara seperti Asia Tenggara, Bangladesh hingga India bakal mendapat program penerimaan pengungsi Amerika Serikat atau USRAP pada 2024. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat juga mendorong
negara-negara ketiga untuk memperluas pemukiman kembali warga Rohingya pada Jumat 22 Desember. Janji-janji dari Amerika Serikat itu diumumkan pada Forum Pengungsi Global atau GRF 2023. Amerika Serikat telah berjanji melalui Welcome Corps at Work, sebuah program mobilitas tenaga kerja baru bagi para pengungsi di dalam Welcome Corps. Washington akan fokus pada pengungsi Rohingya yang mendapatkan akses terhadap pekerjaan di Amerika Serikat. Mereka juga berjanji untuk mendukung upaya memperluas program yang menawarkan beberapa pelatihan, di antaranya berhitung, melek huruf dan kejujuran, serta sertifikasi keterampilan formal bagi pengungsi Rohingya dan masyarakat Amerika Serikat. Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi atau UNHCR buka suara terkait aksi mahasiswa mengusir pengungsi Rohingya di MBA Banda Aceh pada Rabu 27 Desember kemarin. UNHCR menyesalkan penyerbuan dan pengusiran pengungsi Rohingya tersebut. Pihak UNHCR menyebut ada banyak pengungsi yang rentan dalam penampungan tersebut. UNHCR menyebut penyerangan itu disebabkan oleh ujaran kebencian yang disebarkan melalui daring yang terkoordinasi. Atas kejadian tersebut, pemerintah Aceh dan penegak hukum diharapkan memberikan perlindungan kepada pengungsi dan badan kemanusiaan di Aceh. UNHCR menegaskan aksi pengusiran itu bukanlah tindakan yang terisolasi. Disebut banyak konten kebencian terkait Rohingya menggunakan gambar-gambar kecerdasan buatan atau AI dan disebarkan melalui akun-akun bot. Badan Pengungsi PBB itu pun mengingatkan bahwa para pengungsi Rohingya yang mencari perlindungan di Indonesia adalah korban persekusi dan konflik. Di sisi lain, Indonesia disebut punya tradisi panjang soal penyelamatan orang-orang yang tidak berdaya. Sebelumnya, sejumlah mahasiswa mengangkut paksa 137 pengungsi Rohingya ke kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh dengan 2 truk. Aksi pengangkutan paksa ini sempat mendapat hadangan dari sejumlah polisi yang berjaga di BMA. Namun banyaknya mahasiswa yang datang membuat aparat tidak bisa berbuat banyak. Saat aksi pemindahan paksa berlangsung, sejumlah pengungsi juga terlihat menangis. Pulang sana ke negaramu. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Nusantara menggelar aksi demo penolakan etnis Rohingya. Pada Rabu 27 Desember, ratusan pendemo tersebut mengangkut paksa para manusia perahu itu menggunakan truk untuk dibawa ke kantor wilayah atau Kanwil Kemenkumham Aceh. Dilansir dari serambinews.com, aksi tersebut dilakukan pada Rabu 27 Desember. Pendemo mengangkut para pengungsi itu menggunakan 2 mobil dump truk yang sudah mereka sediakan. Dalam aksinya, ratusan mahasiswa berlari secara bergerombolan mendekati para pengungsi Rohingya. Barang-barang Rohingya yang ada di lokasi pun menjadi sasaran dilempar oleh para pendemo ke arah pengungsi. Setelah melakukan persiapan sekedarnya, para pengungsi itu pun diarak ke truk. Saat para pengungsi Rohingya berjalan beriringan, para mahasiswa berdiri sembari memberikan umpatan. Bahkan terdengar seorang mahasiswa juga meminta para pengungsi Rohingya kembali ke negaranya. Mendapatkan perlakuan tersebut, pengungsi Rohingya yang berada di penampungan sementara itu hanya bisa pasrah dan menangis memohon ampun. Mereka mengangkat kedua tangannya dengan linangan air mata ke arah para pendemo. Pengusiran paksa pengungsi Rohingya yang dilakukan ratusan mahasiswa di Aceh mendapatkan kritikan keras dari Menko Polhukam Mahfud MD. Bahkan Mahfud MD sampai menyinggung bantuan yang diberikan dunia terhadap Aceh saat terjadi bencana tsunami Aceh, tepatnya pada tahun 2004 silam. Dilansir dari tribunjateng.com, hal itu diungkapkan Mahfud MD dalam kunjungannya di Pondok Pesantren Al-Qazini Sidoarjo, tepatnya pada Kamis 28 Desember. Mahfud MD mengingatkan bahwa Aceh pernah menerima banyak bantuan saat terjadi peristiwa tsunami tahun 2004 silam. Meski tak berkaitan dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB soal pengungsi, Mahfud MD menilai warga tetap tak layak mengusir Rohingya. Sebab kita memiliki alasan kemanusiaan atas tindakan tersebut. Oleh karena itu, Mahfud MD memberikan penampungan sementara kepada para pengungsi Rohingya, yakni di gedung PMI dan juga di gedung Yayasan Aceh. Namun setelah beberapa saat, rencananya para pengungsi Rohingya tersebut akan dikembalikan melalui PBB. Diketahui sebelumnya 137 pengungsi Rohingya yang menempati BMA Banda Aceh diusir paksa oleh ratusan mahasiswa. Mereka diangkut menggunakan 2 truk ke kantor Kanwil Kemenkumham Aceh.
Aksi penolakan terhadap pengungsi Rohingya kembali terjadi di Balai Seraya Aceh atau BMA Banda Aceh pada Rabu 27 Desember. Puluhan mahasiswa nekat masuk ke kawasan penampungan sementara manusia perahu tersebut. Mereka berlarian dan mengepung para pengungsi Rohingya. Dilansir dari seraminews.com, setelah tiba di BMA, para mahasiswa itu langsung berlarian menuju bawah bagian gedung tersebut. Di bawah gedung itulah para pengungsi Rohingya yang terdiri dari perempuan, anak-anak, dan pria dewasa ditampung sementara. Tanpa menghiraukan imbauan petugas, mereka langsung berlarian menuju tempat pengungsi Rohingya tersebut. Bahkan saat dikerumuni oleh massa, beberapa etnis Rohingya tengah melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Beruntung para mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Nusantara itu berhasil ditahan oleh petugas dan juga ditenangkan oleh penanggung jawab dan koordinator aksi, sehingga tidak terjadi keributan di tempat penampungan Rohingya tersebut. Setelah diberi peringatan oleh petugas dan korlap, para pendemo yang sempat tersulut emosi langsung kembali ke area halaman BMA. Ratusan mahasiswa yang berdemo menolak etnis Rohingya melakukan pengusiran paksa terhadap para pengungsi pada Rabu 27 Desember. Pendemo yang berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Nusantara itu mengangkut para pengungsi Rohingya ke kantor wilayah Kemenkumham Aceh. Pengangkutan itu pun diwarnai dengan tangis histeris para pengungsi yang didominasi oleh wanita dan anak-anak. Dikutip dari Serambi News, pendemo mengangkut para pengungsi yang berada di Balai Seraya Aceh atau BMA pada Rabu 27 Desember. Pendemo telah menyediakan 2 mobil dump truck untuk mengangkut para pengungsi. Pengangkutan itu pun diwarnai ketegangan dari para pengungsi, di mana para pendemo sempat berlarian ke arah pengungsi dan langsung melempar sejumlah barang yang ada di sekitar. Anak-anak, wanita, dan laki-laki ketakutan melihat para pendemo berlari ke arah mereka. Tangis para pengungsi pecah mengisi seluruh basement bangunan BMA tersebut. Dari tangis dan gestur mereka, para pengungsi itu memohon ampun dan belas kasihan para pendemo. Anak-anak Rohingya pun meringis ketakutan melihat aksi para pendemo. Para pengungsi pun mengangkat kedua tangannya dengan linangan air mata ke arah pendemo. Suara tangisan itu bahkan mengiringi orasi para pendemo. Kehadiran etnis Rohingya di Asia Tenggara banyak ditolak oleh warga lokal. Terlebih kini situasi di Cox's Bazar, Bangladesh juga kian memburuk. Hal itu membuat Amerika Serikat akan memprioritaskan nasib para pengungsi tersebut pada tahun 2024. Dikutip dari Serambi News, saat ini tak ada harapan bagi para pengungsi Rohingya untuk bisa kembali ke negaranya Myanmar. Oleh sebab itu, Amerika Serikat telah berjanji untuk terus meningkatkan jumlah warga Rohingya yang dimukimkan kembali pada tahun 2024. Pengungsi Rohingya yang saat ini banyak tersebar di berbagai negara seperti Asia Tenggara, Bangladesh hingga India bakal mendapat program penerimaan pengungsi Amerika Serikat atau USRAP pada 2024. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat juga mendorong negara-negara ketiga untuk memperluas pemukiman kembali warga Rohingya pada Jumat 22 Desember. Janji-janji dari Amerika Serikat itu diumumkan pada Forum Pengungsi Global atau GRF 2023. Amerika Serikat telah berjanji melalui Welcome Corps at Work, sebuah program mobilitas tenaga kerja baru bagi para pengungsi di dalam Welcome Corps. Washington akan fokus pada pengungsi Rohingya yang mendapatkan akses terhadap pekerjaan di Amerika Serikat. Mereka juga berjanji untuk mendukung upaya memperluas program yang menawarkan beberapa pelatihan, di antaranya berhitung, melek huruf dan kejujuran, serta sertifikasi keterampilan formal bagi pengungsi Rohingya dan masyarakat Amerika Serikat. Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi atau UNHCR buka suara terkait aksi mahasiswa mengusir pengungsi Rohingya di MBA Banda Aceh pada Rabu 27 Desember kemarin. UNHCR menyesalkan penyerbuan dan pengusiran pengungsi Rohingya tersebut. Pihak UNHCR menyebut ada banyak pengungsi yang rentan dalam penampungan tersebut. UNHCR menyebut penyerangan itu disebabkan oleh ujaran kebencian yang disebarkan melalui daring yang terkoordinasi. Atas kejadian tersebut, pemerintah Aceh dan penegak hukum diharapkan memberikan perlindungan kepada pengungsi dan badan kemanusiaan di Aceh.
UNHCR menegaskan aksi pengusiran itu bukanlah tindakan yang terisolasi. Disebut banyak konten kebencian terkait Rohingya menggunakan gambar-gambar kecerdasan buatan atau AI dan disebarkan melalui akun-akun bot. Badan Pengungsi PBB itu pun mengingatkan bahwa para pengungsi Rohingya yang mencari perlindungan di Indonesia adalah korban persekusi dan konflik. Di sisi lain, Indonesia disebut punya tradisi panjang soal penyelamatan orang-orang yang tidak berdaya. Sebelumnya, sejumlah mahasiswa mengangkut paksa 137 pengungsi Rohingya ke kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh dengan 2 truk. Aksi pengangkutan paksa ini sempat mendapat hadangan dari sejumlah polisi yang berjaga di BMA. Namun banyaknya mahasiswa yang datang membuat aparat tidak bisa berbuat banyak. Saat aksi pemindahan paksa berlangsung, sejumlah pengungsi juga terlihat menangis. Pulang sana ke negaramu. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Nusantara menggelar aksi demo penolakan etnis Rohingya. Pada Rabu 27 Desember, ratusan pendemo tersebut mengangkut paksa para manusia perahu itu menggunakan truk untuk dibawa ke kantor wilayah atau Kanwil Kemenkumham Aceh. Dilansir dari serambinews.com, aksi tersebut dilakukan pada Rabu 27 Desember. Pendemo mengangkut para pengungsi itu menggunakan 2 mobil dump truk yang sudah mereka sediakan. Dalam aksinya, ratusan mahasiswa berlari secara bergerombolan mendekati para pengungsi Rohingya. Barang-barang Rohingya yang ada di lokasi pun menjadi sasaran dilempar oleh para pendemo ke arah pengungsi. Setelah melakukan persiapan sekedarnya, para pengungsi itu pun diarak ke truk. Saat para pengungsi Rohingya berjalan beriringan, para mahasiswa berdiri sembari memberikan umpatan. Bahkan terdengar seorang mahasiswa juga meminta para pengungsi Rohingya kembali ke negaranya. Mendapatkan perlakuan tersebut, pengungsi Rohingya yang berada di penampungan sementara itu hanya bisa pasrah dan menangis memohon ampun. Mereka mengangkat kedua tangannya dengan linangan air mata ke arah para pendemo. Pengusiran paksa pengungsi Rohingya yang dilakukan ratusan mahasiswa di Aceh mendapatkan kritikan keras dari Menko Polhukam Mahfud MD. Bahkan Mahfud MD sampai menyinggung bantuan yang diberikan dunia terhadap Aceh saat terjadi bencana tsunami Aceh, tepatnya pada tahun 2004 silam. Dilansir dari tribunjateng.com, hal itu diungkapkan Mahfud MD dalam kunjungannya di Pondok Pesantren Al-Qazini Sidoarjo, tepatnya pada Kamis 28 Desember. Mahfud MD mengingatkan bahwa Aceh pernah menerima banyak bantuan saat terjadi peristiwa tsunami tahun 2004 silam. Meski tak berkaitan dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB soal pengungsi, Mahfud MD menilai warga tetap tak layak mengusir Rohingya. Sebab kita memiliki alasan kemanusiaan atas tindakan tersebut. Oleh karena itu, Mahfud MD memberikan penampungan sementara kepada para pengungsi Rohingya, yakni di gedung PMI dan juga di gedung Yayasan Aceh. Namun setelah beberapa saat, rencananya para pengungsi Rohingya tersebut akan dikembalikan melalui PBB. Diketahui sebelumnya 137 pengungsi Rohingya yang menempati BMA Banda Aceh diusir paksa oleh ratusan mahasiswa. Mereka diangkut menggunakan 2 truk ke kantor Kanwil Kemenkumham Aceh. Aksi penolakan terhadap pengungsi Rohingya kembali terjadi di Balai Seraya Aceh atau BMA Banda Aceh pada Rabu 27 Desember. Puluhan mahasiswa nekat masuk ke kawasan penampungan sementara manusia perahu tersebut. Mereka berlarian dan mengepung para pengungsi Rohingya. Dilansir dari serambinews.com, setelah tiba di BMA, para mahasiswa itu langsung berlarian menuju bawah bagian gedung tersebut. Di bawah gedung itulah para pengungsi Rohingya yang terdiri dari perempuan, anak-anak, dan pria dewasa ditampung sementara. Tanpa menghiraukan imbauan petugas, mereka langsung berlarian menuju tempat pengungsi Rohingya tersebut. Bahkan saat dikerumuni oleh massa, beberapa etnis Rohingya tengah melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Beruntung para mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Nusantara itu berhasil ditahan oleh petugas dan juga ditenangkan oleh penanggung jawab dan koordinator aksi. Sehingga tidak terjadi keributan di tempat penampungan Rohingya tersebut. Setelah diberi peringatan oleh petugas dan korlap, para pendemo yang sempat tersulut emosi langsung kembali ke area halaman BMA.
Ratusan mahasiswa yang berdemo menolak etnis Rohingya melakukan pengusiran paksa terhadap para pengungsi pada Rabu 27 Desember. Pendemo yang berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Nusantara itu mengangkut para pengungsi Rohingya ke kantor wilayah Kemenkumham Aceh. Pengangkutan itu pun diwarnai dengan tangis histeris para pengungsi yang didominasi oleh wanita dan anak-anak. Dikutip dari Serambi News, pendemo mengangkut para pengungsi yang berada di Balai Meuseraya Aceh atau BMA pada Rabu 27 Desember. Pendemo telah menyediakan 2 mobil dump truck untuk mengangkut para pengungsi. Pengangkutan itu pun diwarnai ketegangan dari para pengungsi, di mana para pendemo sempat berlarian ke arah pengungsi dan langsung melempar sejumlah barang yang ada di sekitar. Anak-anak, wanita, dan laki-laki ketakutan melihat para pendemo berlari ke arah mereka. Tangis para pengungsi pecah mengisi seluruh basement bangunan BMA tersebut. Dari tangis dan gestur mereka, para pengungsi itu memohon ampun dan belas kasihan para pendemo. Anak-anak Rohingya pun meringis ketakutan melihat aksi para pendemo. Para pengungsi pun mengangkat kedua tangannya dengan linangan air mata ke arah pendemo. Suara tangisan itu bahkan mengiringi orasi para pendemo. Kehadiran etnis Rohingya di Asia Tenggara banyak ditolak oleh warga lokal. Terlebih kini situasi di Cox's Bazar, Bangladesh juga kian memburuk. Hal itu membuat Amerika Serikat akan memprioritaskan nasib para pengungsi tersebut pada tahun 2024. Dikutip dari Serambi News, saat ini tak ada harapan bagi para pengungsi Rohingya untuk bisa kembali ke negaranya Myanmar. Oleh sebab itu, Amerika Serikat telah berjanji untuk terus meningkatkan jumlah warga Rohingya yang dimukimkan kembali pada tahun 2024. Pengungsi Rohingya yang saat ini banyak tersebar di berbagai negara seperti Asia Tenggara, Bangladesh hingga India bakal mendapat program penerimaan pengungsi Amerika Serikat atau USRAP pada 2024. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat juga mendorong negara-negara ketiga untuk memperluas pemukiman kembali warga Rohingya pada Jumat 22 Desember. Janji-janji dari Amerika Serikat itu diumumkan pada Forum Pengungsi Global atau GRF 2023. Amerika Serikat telah berjanji melalui Welcome Corps at Work, sebuah program mobilitas tenaga kerja baru bagi para pengungsi di dalam Welcome Corps. Washington akan fokus pada pengungsi Rohingya yang mendapatkan akses terhadap pekerjaan di Amerika Serikat. Mereka juga berjanji untuk mendukung upaya memperluas program yang menawarkan beberapa pelatihan, di antaranya berhitung, melek huruf dan kejujuran, serta sertifikasi keterampilan formal bagi pengungsi Rohingya dan masyarakat Amerika Serikat. Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi atau UNHCR buka suara terkait aksi mahasiswa mengusir pengungsi Rohingya di MBA Banda Aceh pada Rabu 27 Desember kemarin. UNHCR menyesalkan penyerbuan dan pengusiran pengungsi Rohingya tersebut. Pihak UNHCR menyebut ada banyak pengungsi yang rentan dalam penampungan tersebut. UNHCR menyebut penyerangan itu disebabkan oleh ujaran kebencian yang disebarkan melalui daring yang terkoordinasi. Atas kejadian tersebut, pemerintah Aceh dan penegak hukum diharapkan memberikan perlindungan kepada pengungsi dan badan kemanusiaan di Aceh. UNHCR menegaskan aksi pengusiran itu bukanlah tindakan yang terisolasi. Disebut banyak konten kebencian terkait Rohingya menggunakan gambar-gambar kecerdasan buatan atau AI dan disebarkan melalui akun-akun bot. Badan Pengungsi PBB itu pun mengingatkan bahwa para pengungsi Rohingya yang mencari perlindungan di Indonesia adalah korban persekusi dan konflik. Di sisi lain, Indonesia disebut punya tradisi panjang soal penyelamatan orang-orang yang tidak berdaya. Sebelumnya, sejumlah mahasiswa mengangkut paksa 137 pengungsi Rohingya ke kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh dengan 2 truk. Aksi pengangkutan paksa ini sempat mendapat hadangan dari sejumlah polisi yang berjaga di BMA. Namun banyaknya mahasiswa yang datang membuat aparat tidak bisa berbuat banyak. Saat aksi pemindahan paksa berlangsung, sejumlah pengungsi juga terlihat menangis. Laksana ke negaramu. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Nusantara menggelar aksi demo penolakan etnis Rohingya. Pada Rabu 27 Desember, ratusan pendemo tersebut mengangkut paksa para manusia perahu itu menggunakan truk untuk dibawa ke kantor wilayah atau Kanwil Kemenkumham Aceh.
Dilansir dari serambinews.com, aksi tersebut dilakukan pada Rabu 27 Desember. Pendemo mengangkut para pengungsi itu menggunakan 2 mobil dump truck yang sudah mereka sediakan. Dalam aksinya, ratusan mahasiswa berlari secara bergerombolan mendekati para pengungsi Rohingya. Barang-barang Rohingya yang ada di lokasi pun menjadi sasaran dilempar oleh para pendemo ke arah pengungsi. Setelah melakukan persiapan sekedarnya, para pengungsi itu pun diarak ke truk. Saat para pengungsi Rohingya berjalan beriringan, para mahasiswa berdiri sembari memberikan umpatan. Bahkan terdengar seorang mahasiswa juga meminta para pengungsi Rohingya kembali ke negaranya. Mendapatkan perlakuan tersebut, pengungsi Rohingya yang berada di penampungan sementara itu hanya bisa pasrah dan menangis memohon ampun. Mereka mengangkat kedua tangannya dengan linangan air mata ke arah para pendemo. Pengusiran paksa pengungsi Rohingya yang dilakukan ratusan mahasiswa di Aceh mendapatkan kritikan keras dari Menko Polhukam Mahfud MD. Bahkan Mahfud MD sampai menyinggung bantuan yang diberikan dunia terhadap Aceh saat terjadi bencana tsunami Aceh, tepatnya pada tahun 2004 silam. Dilansir dari tribunjateng.com, hal itu diungkapkan Mahfud MD dalam kunjungannya di Pondok Pesantren Al-Qazini Sidoarjo, tepatnya pada Kamis 28 Desember. Mahfud MD mengingatkan bahwa Aceh pernah menerima banyak bantuan saat terjadi peristiwa tsunami tahun 2004 silam. Meski tak berkaitan dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB soal pengungsi, Mahfud MD menilai warga tetap tak layak mengusir Rohingya. Sebab kita memiliki alasan kemanusiaan atas tindakan tersebut. Oleh karena itu, Mahfud MD memberikan penampungan sementara kepada para pengungsi Rohingya, yakni di gedung PMI dan juga di gedung Yayasan Aceh. Namun setelah beberapa saat, rencananya para pengungsi Rohingya tersebut akan dikembalikan melalui PBB. Diketahui sebelumnya, 137 pengungsi Rohingya yang menempati BMA Banda Aceh diusir paksa oleh ratusan mahasiswa. Mereka diangkut menggunakan 2 truk ke kantor Kanwil Kemenkumham Aceh. Aksi penolakan terhadap pengungsi Rohingya kembali terjadi di Balai Seraya Aceh atau BMA Banda Aceh pada Rabu 27 Desember. Puluhan mahasiswa nekat masuk ke kawasan penampungan sementara manusia perahu tersebut. Mereka berlarian dan mengepung para pengungsi Rohingya. Dilansir dari serambinews.com, setelah tiba di BMA, para mahasiswa itu langsung berlarian menuju bawah bagian gedung tersebut. Di bawah gedung itulah para pengungsi Rohingya yang terdiri dari perempuan, anak-anak, dan pria dewasa ditampung sementara. Tanpa menghiraukan imbauan petugas, mereka langsung berlarian menuju tempat pengungsi Rohingya tersebut. Bahkan saat dikerumuni oleh massa, beberapa etnis Rohingya tengah melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Beruntung para mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Nusantara itu berhasil ditahan oleh petugas dan juga ditenangkan oleh penanggung jawab dan koordinator aksi, sehingga tidak terjadi keributan di tempat penampungan Rohingya tersebut. Setelah diberi peringatan oleh petugas dan korlap, para pendemo yang sempat tersulut emosi langsung kembali ke area halaman BMA. Ratusan mahasiswa yang berdemo menolak etnis Rohingya melakukan pengusiran paksa terhadap para pengungsi pada Rabu 27 Desember. Pendemo yang berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Nusantara itu mengangkut para pengungsi Rohingya ke kantor wilayah Kemenkumham Aceh. Pengangkutan itu pun diwarnai dengan tangis histeris para pengungsi yang didominasi oleh wanita dan anak-anak. Dikutip dari Serambi News, pendemo mengangkut para pengungsi yang berada di Balai Seraya Aceh atau BMA pada Rabu 27 Desember. Pendemo telah menyediakan 2 mobil dump truck untuk mengangkut para pengungsi. Pengangkutan itu pun diwarnai ketegangan dari para pengungsi, di mana para pendemo sempat berlarian ke arah pengungsi dan langsung melempar sejumlah barang yang ada di sekitar. Anak-anak, wanita, dan laki-laki ketakutan melihat para pendemo berlari ke arah mereka. Tangis para pengungsi pecah mengisi seluruh basement bangunan BMA tersebut. Dari tangis dan gestur mereka, para pengungsi itu memohon ampun dan belas kasihan para pendemo. Anak-anak Rohingya pun meringis ketakutan melihat aksi para pendemo. Para pengungsi pun mengangkat kedua tangannya dengan linangan air mata ke arah pendemo. Suara tangisan itu bahkan mengiringi orasi para pendemo.
Kehadiran etnis Rohingya di Asia Tenggara banyak ditolak oleh warga lokal. Terlebih kini situasi di Cox's Bazar, Bangladesh juga kian memburuk. Hal itu membuat Amerika Serikat akan memprioritaskan nasib para pengungsi tersebut pada tahun 2024. Dikutip dari Serambi News, saat ini tak ada harapan bagi para pengungsi Rohingya untuk bisa kembali ke negaranya Myanmar. Oleh sebab itu, Amerika Serikat telah berjanji untuk terus meningkatkan jumlah warga Rohingya yang dimukimkan kembali pada tahun 2024. Pengungsi Rohingya yang saat ini banyak tersebar di berbagai negara seperti Asia Tenggara, Bangladesh hingga India bakal mendapat program penerimaan pengungsi Amerika Serikat atau USRAP pada 2024. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat juga mendorong negara-negara ketiga untuk memperluas pemukiman kembali warga Rohingya pada Jumat 22 Desember. Janji-janji dari Amerika Serikat itu diumumkan pada Forum Pengungsi Global atau GRF 2023. Amerika Serikat telah berjanji melalui Welcome Corps at Work, sebuah program mobilitas tenaga kerja baru bagi para pengungsi di dalam Welcome Corps. Washington akan fokus pada pengungsi Rohingya yang mendapatkan akses terhadap pekerjaan di Amerika Serikat. Mereka juga berjanji untuk mendukung upaya memperluas program yang menawarkan beberapa pelatihan, di antaranya berhitung, melek huruf dan kejujuran, serta sertifikasi keterampilan formal bagi pengungsi Rohingya dan masyarakat Amerika Serikat. Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi atau UNHCR buka suara terkait aksi mahasiswa mengusir pengungsi Rohingya di MBA Banda Aceh pada Rabu 27 Desember kemarin. UNHCR menyesalkan penyerbuan dan pengusiran pengungsi Rohingya tersebut. Pihak UNHCR menyebut ada banyak pengungsi yang rentan dalam penampungan tersebut. UNHCR menyebut penyerangan itu disebabkan oleh ujaran kebencian yang disebarkan melalui daring yang terkoordinasi. Atas kejadian tersebut, pemerintah Aceh dan penegak hukum diharapkan memberikan perlindungan kepada pengungsi dan badan kemanusiaan di Aceh. UNHCR menegaskan aksi pengusiran itu bukanlah tindakan yang terisolasi. Disebut banyak konten kebencian terkait Rohingya menggunakan gambar-gambar kecerdasan buatan atau AI dan disebarkan melalui akun-akun bot. Badan Pengungsi PBB itu pun mengingatkan bahwa para pengungsi Rohingya yang mencari perlindungan di Indonesia adalah korban persekusi dan konflik. Di sisi lain, Indonesia disebut punya tradisi panjang soal penyelamatan orang-orang yang tidak berdaya. Sebelumnya, sejumlah mahasiswa mengangkut paksa 137 pengungsi Rohingya ke kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh dengan 2 truk. Aksi pengangkutan paksa ini sempat mendapat hadangan dari sejumlah polisi yang berjaga di BMA. Namun banyaknya mahasiswa yang datang membuat aparat tidak bisa berbuat banyak. Saat aksi pemindahan paksa berlangsung, sejumlah pengungsi juga terlihat menangis. Pulang sana ke negaramu. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Nusantara menggelar aksi demo penolakan etnis Rohingya. Pada Rabu 27 Desember, ratusan pendemo tersebut mengangkut paksa para manusia perahu itu menggunakan truk untuk dibawa ke kantor wilayah atau Kanwil Kemenkumham Aceh. Dilansir dari serambinews.com, aksi tersebut dilakukan pada Rabu 27 Desember. Pendemo mengangkut para pengungsi itu menggunakan 2 mobil dump truk yang sudah mereka sediakan. Dalam aksinya, ratusan mahasiswa berlari secara bergerombolan mendekati para pengungsi Rohingya. Barang-barang Rohingya yang ada di lokasi pun menjadi sasaran dilempar oleh para pendemo ke arah pengungsi. Setelah melakukan persiapan sekedarnya, para pengungsi itu pun diarak ke truk. Saat para pengungsi Rohingya berjalan beriringan, para mahasiswa berdiri sembari memberikan umpatan. Bahkan terdengar seorang mahasiswa juga meminta para pengungsi Rohingya kembali ke negaranya. Mendapatkan perlakuan tersebut, pengungsi Rohingya yang berada di penampungan sementara itu hanya bisa pasrah dan menangis memohon ampun. Mereka mengangkat kedua tangannya dengan linangan air mata ke arah para pendemo. Pengusiran paksa pengungsi Rohingya yang dilakukan ratusan mahasiswa di Aceh mendapatkan kritikan keras dari Menko Polhukam Mahfud MD. Bahkan Mahfud MD sampai menyinggung bantuan yang diberikan dunia terhadap Aceh saat terjadi bencana tsunami Aceh, tepatnya pada tahun 2004 silam. Dilansir dari tribunjateng.com, hal itu diungkapkan Mahfud MD dalam kunjungannya di Pondok Pesantren Al-Qazini Sidoarjo, tepatnya pada Kamis 28 Desember.
Mahfud MD mengingatkan bahwa Aceh pernah menerima banyak bantuan saat terjadi peristiwa tsunami tahun 2004 silam. Meski tak berkaitan dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB soal pengungsi, Mahfud MD menilai warga tetap tak layak mengusir Rohingya. Sebab kita memiliki alasan kemanusiaan atas tindakan tersebut. Oleh karena itu, Mahfud MD memberikan penampungan sementara kepada para pengungsi Rohingya, yakni di gedung PMI dan juga di gedung Yayasan Aceh. Namun setelah beberapa saat, rencananya para pengungsi Rohingya tersebut akan dikembalikan melalui PBB. Diketahui sebelumnya 137 pengungsi Rohingya yang menempati BMA Banda Aceh diusir paksa oleh ratusan mahasiswa. Mereka diangkut menggunakan 2 truk ke kantor Kanwil Kemenkumham Aceh. Aksi penolakan terhadap pengungsi Rohingya kembali terjadi di Balai Polseraya Aceh atau BMA Banda Aceh pada Rabu 27 Desember. Puluhan mahasiswa nekat masuk ke kawasan penampungan sementara manusia perahu tersebut. Mereka berlarian dan mengepung para pengungsi Rohingya. Dilansir dari seraminews.com, setelah tiba di BMA, para mahasiswa itu langsung berlarian menuju bawah bagian gedung tersebut. Di bawah gedung itulah para pengungsi Rohingya yang terdiri dari perempuan, anak-anak, dan pria dewasa ditampung sementara. Tanpa menghiraukan imbauan petugas, mereka langsung berlarian menuju tempat pengungsi Rohingya tersebut. Bahkan saat dikerumuni oleh massa, beberapa etnis Rohingya tengah melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Beruntung para mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Nusantara itu berhasil ditahan oleh petugas dan juga ditenangkan oleh penanggung jawab dan koordinator aksi, sehingga tidak terjadi keributan di tempat penampungan Rohingya tersebut. Setelah diberi peringatan oleh petugas dan korlap, para pendemo yang sempat tersulut emosi langsung kembali ke area halaman BMA. Ratusan mahasiswa yang berdemo menolak etnis Rohingya melakukan pengusiran paksa terhadap para pengungsi pada Rabu 27 Desember. Pendemo yang berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Nusantara itu mengangkut para pengungsi Rohingya ke kantor wilayah Kemenkumham Aceh. Pengangkutan itu pun diwarnai dengan tangis histeris para pengungsi yang didominasi oleh wanita dan anak-anak. Dikutip dari Serambi News, pendemo mengangkut para pengungsi yang berada di Balai Polseraya Aceh atau BMA pada Rabu 27 Desember. Pendemo telah menyediakan 2 mobil dump truck untuk mengangkut para pengungsi. Pengangkutan itu pun diwarnai ketegangan dari para pengungsi, di mana para pendemo sempat berlarian ke arah pengungsi dan langsung melempar sejumlah barang yang ada di sekitar. Anak-anak, wanita, dan laki-laki ketakutan melihat para pendemo berlari ke arah mereka. Tangis para pengungsi pecah mengisi seluruh basement bangunan BMA tersebut. Dari tangis dan gestur mereka, para pengungsi itu memohon ampun dan belas kasihan para pendemo. Anak-anak Rohingya pun meringis ketakutan melihat aksi para pendemo. Para pengungsi pun mengangkat kedua tangannya dengan linangan air mata ke arah pendemo. Suara tangisan itu bahkan mengiringi orasi para pendemo. Kehadiran etnis Rohingya di Asia Tenggara banyak ditolak oleh warga lokal. Terlebih kini situasi di Cox's Bazar, Bangladesh juga kian memburuk. Hal itu membuat Amerika Serikat akan memprioritaskan nasib para pengungsi tersebut pada tahun 2024. Dikutip dari Serambi News, saat ini tak ada harapan bagi para pengungsi Rohingya untuk bisa kembali ke negaranya Myanmar. Oleh sebab itu, Amerika Serikat telah berjanji untuk terus meningkatkan jumlah warga Rohingya yang dimukimkan kembali pada tahun 2024. Pengungsi Rohingya yang saat ini banyak tersebar di berbagai negara seperti Asia Tenggara, Bangladesh hingga India bakal mendapat program penerimaan pengungsi Amerika Serikat atau USRAP pada 2024. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat juga mendorong negara-negara ketiga untuk memperluas pemukiman kembali warga Rohingya pada Jumat 22 Desember. Janji-janji dari Amerika Serikat itu diumumkan pada Forum Pengungsi Global atau GRF 2023. Amerika Serikat telah berjanji melalui Welcome Corps at Work, sebuah program mobilitas tenaga kerja baru bagi para pengungsi di dalam Welcome Corps. Washington akan fokus pada pengungsi Rohingya yang mendapatkan akses terhadap pekerjaan di Amerika Serikat. Mereka juga
juga berjanji untuk mendukung upaya memperluas program yang menawarkan beberapa pelatihan, di antaranya berhitung, melek huruf dan kejujuran, serta sertifikasi keterampilan formal bagi pengungsi Rohingya dan masyarakat Amerika Serikat. Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi atau UNHCR buka suara terkait aksi mahasiswa mengusir pengungsi Rohingya di MBA Banda Aceh pada Rabu 27 Desember kemarin. UNHCR menyesalkan penyerbuan dan pengusiran pengungsi Rohingya tersebut. Pihak UNHCR menyebut ada banyak pengungsi yang rentan dalam penampungan tersebut. UNHCR menyebut penyerangan itu disebabkan oleh ujaran kebencian yang disebarkan melalui daring yang terkoordinasi. Atas kejadian tersebut, pemerintah Aceh dan penegak hukum diharapkan memberikan perlindungan kepada pengungsi dan badan kemanusiaan di Aceh. UNHCR menegaskan aksi pengusiran itu bukanlah tindakan yang terisolasi. Disebut banyak konten kebencian terkait Rohingya menggunakan gambar-gambar kecerdasan buatan atau AI dan disebarkan melalui akun-akun bot. Badan Pengungsi PBB itu pun mengingatkan bahwa para pengungsi Rohingya yang mencari perlindungan di Indonesia adalah korban persekusi dan konflik. Di sisi lain, Indonesia disebut punya tradisi panjang soal penyelamatan orang-orang yang tidak berdaya. Sebelumnya, sejumlah mahasiswa mengangkut paksa 137 pengungsi Rohingya ke kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh dengan 2 truk. Aksi pengangkutan paksa ini sempat mendapat hadangan dari sejumlah polisi yang berjaga di BMA. Namun banyaknya mahasiswa yang datang membuat aparat tidak bisa berbuat banyak. Saat aksi pemindahan paksa berlangsung, sejumlah pengungsi juga terlihat menangis. Pulang sana ke negaramu. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Nusantara menggelar aksi demo penolakan etnis Rohingya. Pada Rabu 27 Desember, ratusan pendemo tersebut mengangkut paksa para manusia perahu itu menggunakan truk untuk dibawa ke kantor wilayah atau Kanwil Kemenkumham Aceh. Dilansir dari serambinews.com, aksi tersebut dilakukan pada Rabu 27 Desember. Pendemo mengangkut para pengungsi itu menggunakan 2 mobil dump truk yang sudah mereka sediakan. Dalam aksinya, ratusan mahasiswa berlari secara bergerombolan mendekati para pengungsi Rohingya. Barang-barang Rohingya yang ada di lokasi pun menjadi sasaran dilempar oleh para pendemo ke arah pengungsi. Setelah melakukan persiapan sekedarnya, para pengungsi itu pun diarak ke truk. Saat para pengungsi Rohingya berjalan beriringan, para mahasiswa berdiri sembari memberikan umpatan. Bahkan terdengar seorang mahasiswa juga meminta para pengungsi Rohingya kembali ke negaranya. Mendapatkan perlakuan tersebut, pengungsi Rohingya yang berada di penampungan sementara itu hanya bisa pasrah dan menangis memohon ampun. Mereka mengangkat kedua tangannya dengan linangan air mata ke arah para pendemo. Pengusiran paksa pengungsi Rohingya yang dilakukan ratusan mahasiswa di Aceh mendapatkan kritikan keras dari Menko Polhukam Mahfud MD. Bahkan Mahfud MD sampai menyinggung bantuan yang diberikan dunia terhadap Aceh saat terjadi bencana tsunami Aceh, tepatnya pada tahun 2004 silam. Dilansir dari tribunjateng.com, hal itu diungkapkan Mahfud MD dalam kunjungannya di Pondok Pesantren Al-Qausini Sidoarjo, tepatnya pada Kamis 28 Desember. Mahfud MD mengingatkan bahwa Aceh pernah menerima banyak bantuan saat terjadi peristiwa tsunami tahun 2004 silam. Meski tak berkaitan dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB soal pengungsi, Mahfud MD menilai warga tetap tak layak mengusir Rohingya. Sebab kita memiliki alasan kemanusiaan atas tindakan tersebut. Oleh karena itu, Mahfud MD memberikan penampungan sementara kepada para pengungsi Rohingya, yakni di gedung PMI dan juga di gedung Yayasan Aceh. Namun setelah beberapa saat, rencananya para pengungsi Rohingya tersebut akan dikembalikan melalui PBB. Diketahui sebelumnya 137 pengungsi Rohingya yang menempati BMA Banda Aceh diusir paksa oleh ratusan mahasiswa. Mereka diangkut menggunakan 2 truk ke kantor Kanwil Kemenkumham Aceh. Aksi penolakan terhadap pengungsi Rohingya kembali terjadi di Palembang Seraya Aceh atau BMA Banda Aceh pada Rabu 27 Desember. Puluhan mahasiswa nekat masuk ke kawasan penampungan sementara manusia perahu tersebut. Mereka berlarian dan mengepung para pengungsi Rohingya.
Dilansir dari serambinews.com, setelah tiba di PMA, para mahasiswa itu langsung berlarian menuju bawah bagian gedung tersebut. Di bawah gedung itulah para pengungsi Rohingya yang terdiri dari perempuan, anak-anak, dan pria dewasa ditampung sementara. Tanpa menghiraukan imbauan petugas, mereka langsung berlarian menuju tempat pengungsi Rohingya tersebut. Bahkan saat dikerumuni oleh massa, beberapa etnis Rohingya tengah melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Beruntung para mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Nusantara itu berhasil ditahan oleh petugas dan juga ditenangkan oleh penanggung jawab dan koordinator aksi, sehingga tidak terjadi keributan di tempat penampungan Rohingya tersebut. Setelah diberi peringatan oleh petugas dan korlap, para pendemo yang sempat tersulut emosi langsung kembali ke area halaman BMA. Ratusan mahasiswa yang berdemo menolak etnis Rohingya melakukan pengusiran paksa terhadap para pengungsi pada Rabu 27 Desember. Pendemo yang berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Nusantara itu mengangkut para pengungsi Rohingya ke kantor wilayah Kemenkumham Aceh. Pengangkutan itu pun diwarnai dengan tangis histeris para pengungsi yang didominasi oleh wanita dan anak-anak. Dikutip dari Serambi News, pendemo mengangkut para pengungsi yang berada di Balai Meuseraya Aceh atau BMA pada Rabu 27 Desember. Pendemo telah menyediakan 2 mobil dump truck untuk mengangkut para pengungsi. Pengangkutan itu pun diwarnai ketegangan dari para pengungsi, di mana para pendemo sempat berlarian ke arah pengungsi dan langsung melempar sejumlah barang yang ada di sekitar. Anak-anak, wanita, dan laki-laki ketakutan melihat para pendemo berlari ke arah mereka. Tangis para pengungsi pecah mengisi seluruh basement bangunan BMA tersebut. Dari tangis dan gestur mereka, para pengungsi itu memohon ampun dan belas kasihan para pendemo. Anak-anak Rohingya pun meringis ketakutan melihat aksi para pendemo. Para pengungsi pun mengangkat kedua tangannya dengan linangan air mata ke arah pendemo. Suara tangisan itu bahkan mengiringi orasi para pendemo. Kehadiran etnis Rohingya di Asia Tenggara banyak ditolak oleh warga lokal. Terlebih kini situasi di Cox's Bazar, Bangladesh juga kian memburuk. Hal itu membuat Amerika Serikat akan memprioritaskan nasib para pengungsi tersebut pada tahun 2024. Dikutip dari Serambi News, saat ini tak ada harapan bagi para pengungsi Rohingya untuk bisa kembali ke negaranya Myanmar. Oleh sebab itu, Amerika Serikat telah berjanji untuk terus meningkatkan jumlah warga Rohingya yang dimukimkan kembali pada tahun 2024. Pengungsi Rohingya yang saat ini banyak tersebar di berbagai negara seperti Asia Tenggara, Bangladesh hingga India bakal mendapat program penerimaan pengungsi Amerika Serikat atau USRAP pada 2024. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat juga mendorong negara-negara ketiga untuk memperluas pemukiman kembali warga Rohingya pada Jumat 22 Desember. Janji-janji dari Amerika Serikat itu diumumkan pada Forum Pengungsi Global atau GRF 2023. Amerika Serikat telah berjanji melalui Welcome Corps at Work, sebuah program mobilitas tenaga kerja baru bagi para pengungsi di dalam Welcome Corps. Washington akan fokus pada pengungsi Rohingya yang mendapatkan akses terhadap pekerjaan di Amerika Serikat. Mereka juga berjanji untuk mendukung upaya memperluas program yang menawarkan beberapa pelatihan, di antaranya berhitung, melek huruf dan kejujuran, serta sertifikasi keterampilan formal bagi pengungsi Rohingya dan masyarakat Amerika Serikat. Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi atau UNHCR buka suara terkait aksi mahasiswa mengusir pengungsi Rohingya di MBA Banda Aceh pada Rabu 27 Desember kemarin. UNHCR menyesalkan penyerbuan dan pengusiran pengungsi Rohingya tersebut. Pihak UNHCR menyebut ada banyak pengungsi yang rentan dalam penampungan tersebut. UNHCR menyebut penyerangan itu disebabkan oleh ujaran kebencian yang disebarkan melalui daring yang terkoordinasi. Atas kejadian tersebut, pemerintah Aceh dan penegak hukum diharapkan memberikan perlindungan kepada pengungsi dan badan kemanusiaan di Aceh. UNHCR menegaskan aksi pengusiran itu bukanlah tindakan yang terisolasi. Disebut banyak konten kebencian terkait Rohingya menggunakan gambar-gambar kecerdasan buatan atau AI dan disebarkan melalui akun-akun bot. Badan Pengungsi PBB itu pun mengingatkan bahwa para pengungsi Rohingya yang mencari perlindungan di Indonesia adalah korban persekusi dan konflik. Di sisi lain, Indonesia disebut punya tradisi panjang soal penyelamatan orang-orang yang tidak berdaya.
Sebelumnya, sejumlah mahasiswa mengangkut paksa 137 pengungsi Rohingya ke kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh dengan 2 truk. Aksi pengangkutan paksa ini sempat mendapat hadangan dari sejumlah polisi yang berjaga di BMA. Namun banyaknya mahasiswa yang datang membuat aparat tidak bisa berbuat banyak. Saat aksi pemindahan paksa berlangsung, sejumlah pengungsi juga terlihat menangis. Pulang sana ke negaramu. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Nusantara menggelar aksi demo penolakan etnis Rohingya. Pada Rabu 27 Desember, ratusan pendemo tersebut mengangkut paksa para manusia perahu itu menggunakan truk untuk dibawa ke kantor wilayah atau Kanwil Kemenkumham Aceh. Dilansir dari serambinews.com, aksi tersebut dilakukan pada Rabu 27 Desember. Pendemo mengangkut para pengungsi itu menggunakan 2 mobil dump truk yang sudah mereka sediakan. Dalam aksinya, ratusan mahasiswa berlari secara bergerombolan mendekati para pengungsi Rohingya. Barang-barang Rohingya yang ada di lokasi pun menjadi sasaran dilempar oleh para pendemo ke arah pengungsi. Setelah melakukan persiapan sekedarnya, para pengungsi itu pun diarak ke truk. Saat para pengungsi Rohingya berjalan beriringan, para mahasiswa berdiri sembari memberikan umpatan. Bahkan terdengar seorang mahasiswa juga meminta para pengungsi Rohingya kembali ke negaranya. Mendapatkan perlakuan tersebut, pengungsi Rohingya yang berada di penampungan sementara itu hanya bisa pasrah dan menangis memohon ampun. Mereka mengangkat kedua tangannya dengan linangan air mata ke arah para pendemo. Pengusiran paksa pengungsi Rohingya yang dilakukan ratusan mahasiswa di Aceh mendapatkan kritikan keras dari Menko Polhukam Mahfud MD. Bahkan Mahfud MD sampai menyinggung bantuan yang diberikan dunia terhadap Aceh saat terjadi bencana tsunami Aceh, tepatnya pada tahun 2004 silam. Dilansir dari tribunjateng.com, hal itu diungkapkan Mahfud MD dalam kunjungannya di Pondok Pesantren Al-Qausini Sidoarjo, tepatnya pada Kamis 28 Desember. Mahfud MD mengingatkan bahwa Aceh pernah menerima banyak bantuan saat terjadi peristiwa tsunami tahun 2004 silam. Meski tak berkaitan dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB soal pengungsi, Mahfud MD menilai warga tetap tak layak mengusir Rohingya. Sebab kita memiliki alasan kemanusiaan atas tindakan tersebut. Oleh karena itu, Mahfud MD memberikan penampungan sementara kepada para pengungsi Rohingya, yakni di gedung PMI dan juga di gedung Yayasan Aceh. Namun setelah beberapa saat, rencananya para pengungsi Rohingya tersebut akan dikembalikan melalui PBB. Diketahui sebelumnya 137 pengungsi Rohingya yang menempati BMA Banda Aceh diusir paksa oleh ratusan mahasiswa. Mereka diangkut menggunakan 2 truk ke kantor Kanwil Kemenkumham Aceh. Aksi penolakan terhadap pengungsi Rohingya kembali terjadi di Palembang Seraya Aceh atau BMA Banda Aceh pada Rabu 27 Desember. Puluhan mahasiswa nekat masuk ke kawasan penampungan sementara manusia perahu tersebut. Mereka berlarian dan mengepung para pengungsi Rohingya. Dilansir dari serambinews.com, setelah tiba di BMA, para mahasiswa itu langsung berlarian menuju bawah bagian gedung tersebut. Di bawah gedung itulah para pengungsi Rohingya yang terdiri dari perempuan, anak-anak, dan pria dewasa ditampung sementara. Tanpa menghiraukan imbauan petugas, mereka langsung berlarian menuju tempat pengungsi Rohingya tersebut. Bahkan saat dikerumuni oleh massa, beberapa etnis Rohingya tengah melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Beruntung para mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Nusantara itu berhasil ditahan oleh petugas dan juga ditenangkan oleh penanggung jawab dan koordinator aksi, sehingga tidak terjadi keributan di tempat penampungan Rohingya tersebut. Setelah diberi peringatan oleh petugas dan korlap, para pendemo yang sempat tersulut emosi langsung kembali ke area halaman BMA. Ratusan mahasiswa yang berdemo menolak etnis Rohingya melakukan pengusiran paksa terhadap para pengungsi pada Rabu 27 Desember. Pendemo yang berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Nusantara itu mengangkut para pengungsi Rohingya ke kantor wilayah Kemenkumham Aceh. Pengangkutan itu pun diwarnai dengan tangis histeris para pengungsi yang didominasi oleh wanita dan anak-anak. Dikutip dari Serambi News, pendemo mengangkut para pengungsi yang berada di Balai Musiraya Aceh atau BMA pada Rabu 27 Desember.
Pendemo telah menyediakan 2 mobil dump truck untuk mengangkut para pengungsi. Pengangkutan itu pun diwarnai ketegangan dari para pengungsi, di mana para pendemo sempat berlarian ke arah pengungsi dan langsung melempar sejumlah barang yang ada di sekitar. Anak-anak, wanita, dan laki-laki ketakutan melihat para pendemo berlari ke arah mereka. Tangis para pengungsi pecah mengisi seluruh basement bangunan BMA tersebut. Dari tangis dan gestur mereka, para pengungsi itu memohon ampun dan belas kasihan para pendemo. Anak-anak Rohingya pun meringis ketakutan melihat aksi para pendemo. Para pengungsi pun mengangkat kedua tangannya dengan linangan air mata ke arah pendemo. Suara tangisan itu bahkan mengiringi orasi para pendemo. Kehadiran etnis Rohingya di Asia Tenggara banyak ditolak oleh warga lokal. Terlebih kini situasi di Cox's Bazar, Bangladesh juga kian memburuk. Hal itu membuat Amerika Serikat akan memprioritaskan nasib para pengungsi tersebut pada tahun 2024. Dikutip dari Serambi News, saat ini tak ada harapan bagi para pengungsi Rohingya untuk bisa kembali ke negaranya Myanmar. Oleh sebab itu, Amerika Serikat telah berjanji untuk terus meningkatkan jumlah warga Rohingya yang dimukimkan kembali pada tahun 2024. Pengungsi Rohingya yang saat ini banyak tersebar di berbagai negara seperti Asia Tenggara, Bangladesh hingga India bakal mendapat program penerimaan pengungsi Amerika Serikat atau USRAP pada 2024. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat juga mendorong negara-negara ketiga untuk memperluas pemukiman kembali warga Rohingya pada Jumat 22 Desember. Janji-janji dari Amerika Serikat itu diumumkan pada Forum Pengungsi Global atau GRF 2023. Amerika Serikat telah berjanji melalui Welcome Corps at Work, sebuah program mobilitas tenaga kerja baru bagi para pengungsi di dalam Welcome Corps. Washington akan fokus pada pengungsi Rohingya yang mendapatkan akses terhadap pekerjaan di Amerika Serikat. Mereka juga berjanji untuk mendukung upaya memperluas program yang menawarkan beberapa pelatihan, di antaranya berhitung, melek huruf dan kejujuran, serta sertifikasi keterampilan formal bagi pengungsi Rohingya dan masyarakat Amerika Serikat. Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi atau UNHCR buka suara terkait aksi mahasiswa mengusir pengungsi Rohingya di MBA Banda Aceh pada Rabu 27 Desember kemarin. UNHCR menyesalkan penyerbuan dan pengusiran pengungsi Rohingya tersebut. Pihak UNHCR menyebut ada banyak pengungsi yang rentan dalam penampungan tersebut. UNHCR menyebut penyerangan itu disebabkan oleh ujaran kebencian yang disebarkan melalui daring yang terkoordinasi. Atas kejadian tersebut, pemerintah Aceh dan penegak hukum diharapkan memberikan perlindungan kepada pengungsi dan badan kemanusiaan di Aceh. UNHCR menegaskan aksi pengusiran itu bukanlah tindakan yang terisolasi. Disebut banyak konten kebencian terkait Rohingya menggunakan gambar-gambar kecerdasan buatan atau AI dan disebarkan melalui akun-akun bot. Badan Pengungsi PBB itu pun mengingatkan bahwa para pengungsi Rohingya yang mencari perlindungan di Indonesia adalah korban persekusi dan konflik. Di sisi lain, Indonesia disebut punya tradisi panjang soal penyelamatan orang-orang yang tidak berdaya. Sebelumnya, sejumlah mahasiswa mengangkut paksa 137 pengungsi Rohingya ke kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh dengan 2 truk. Aksi pengangkutan paksa ini sempat mendapat hadangan dari sejumlah polisi yang berjaga di BMA. Namun banyaknya mahasiswa yang datang membuat aparat tidak bisa berbuat banyak. Saat aksi pemindahan paksa berlangsung, sejumlah pengungsi juga terlihat menangis. Pulang sana ke negaramu. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Nusantara menggelar aksi demo penolakan etnis Rohingya. Pada Rabu 27 Desember, ratusan pendemo tersebut mengangkut paksa para manusia perahu itu menggunakan truk untuk dibawa ke kantor wilayah atau Kanwil Kemenkumham Aceh. Dilansir dari serambinews.com, aksi tersebut dilakukan pada Rabu 27 Desember. Pendemo mengangkut para pengungsi itu menggunakan 2 mobil dump truk yang sudah mereka sediakan. Dalam aksinya, ratusan mahasiswa berlari secara bergerombolan mendekati para pengungsi Rohingya. Barang-barang Rohingya yang ada di lokasi pun menjadi sasaran dilempar oleh para pendemo ke arah pengungsi. Setelah melakukan persiapan sekedarnya, para pengungsi itu pun diarak ke truk. Saat para pengungsi Rohingya berjalan beriringan, para mahasiswa berdiri sembari memberikan umpatan.
Bahkan terdengar seorang mahasiswa juga meminta para pengungsi Rohingya kembali ke negaranya. Mendapatkan perlakuan tersebut, pengungsi Rohingya yang berada di penampungan sementara itu hanya bisa pasrah dan menangis memohon ampun. Mereka mengangkat kedua tangannya dengan linangan air mata ke arah para pendemo. Pengusiran paksa pengungsi Rohingya yang dilakukan ratusan mahasiswa di Aceh mendapatkan kritikan keras dari Menko Polhukam Mahfud MD. Bahkan Mahfud MD sampai menyinggung bantuan yang diberikan dunia terhadap Aceh saat terjadi bencana tsunami Aceh, tepatnya pada tahun 2004 silam. Dilansir dari tribunjateng.com, hal itu diungkapkan Mahfud MD dalam kunjungannya di Pondok Pesantren Al-Qausini Sidoarjo, tepatnya pada Kamis 28 Desember. Mahfud MD mengingatkan bahwa Aceh pernah menerima banyak bantuan saat terjadi peristiwa tsunami tahun 2004 silam. Meski tak berkaitan dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB soal pengungsi, Mahfud MD menilai warga tetap tak layak mengusir Rohingya. Sebab kita memiliki alasan kemanusiaan atas tindakan tersebut. Oleh karena itu, Mahfud MD memberikan penampungan sementara kepada para pengungsi Rohingya, yakni di gedung PMI dan juga di gedung Yayasan Aceh. Namun setelah beberapa saat, rencananya para pengungsi Rohingya tersebut akan dikembalikan melalui PBB. Diketahui sebelumnya 137 pengungsi Rohingya yang menempati BMA Banda Aceh diusir paksa oleh ratusan mahasiswa. Mereka diangkut menggunakan 2 truk ke kantor Kanwil Kemenkumham Aceh. Aksi penolakan terhadap pengungsi Rohingya kembali terjadi di Palembang Seraya Aceh atau BMA Banda Aceh pada Rabu 27 Desember. Puluhan mahasiswa nekat masuk ke kawasan